Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar Radio Suara Al-Iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Terutama pada kesempatan pagi yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa melanjutkan kajian kita yang membahas tentang kisah-kisah para nabi. Dan pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kita akan menjelaskan bagian terakhir dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kita tahu bahwasanya tatkala manusia mengalami paceklik tanah yang tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan, maka manusia mencari bahan pangan untuk kebutuhan hidup mereka. Ya. Maka di antara yang datang adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, datang dari Palestina menuju Mesir. Ya, lalu Nabi Yusuf tahu mereka ini adalah saudara-saudaraku, meskipun mereka tidak mengenal Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu diajaklah bicara dan tahu bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, Nabi Yusuf tahu bahwasanya mereka, ya, yaitu memiliki seorang saudara yang tidak dibawa, yaitu saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, saudara kandung Bunyamin. Maka Nabi Yusuf meminta mereka agar tahun depannya mereka datang dengan membawa saudaranya. Kalau tidak dibawa, tidak akan dikasih bahan makanan. Ya. Lalu mereka kembali pulang dan menceritakan kepada ayah mereka, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, bahwasanya kami diberikan makanan oleh seorang menteri di sana, ya, dipenuhi kebutuhan kami. Kemudian, ya, kami dipesankan agar Bunyamin ikut dibawa ketika tahun yang akan datang. Kalau tidak, kami tidak akan dikasih makan lagi. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam, ya, tidak mengizinkan, di awal tidak mengizinkan agar Bunyamin ini dibawa, karena takut akan terjadi seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Takut jangan-jangan nanti tidak kembali, hilang si Bunyamin ini kalau dibawa oleh saudara-saudaranya, seperti dahulu Yusuf dibawa oleh saudara-saudaranya. Maka saudara-saudaranya terus, ya, yaitu menjelaskan kepada ayahnya. Bahkan tatkala barang-barang mereka dibuka, ya, mendapati
yaitu bahan-bahan makanan mereka dapatkan dan juga barang-barang penukar mereka itu dikembalikan oleh sang menteri tersebut, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, maka mereka menjelaskan lagi kepada ayahnya, apalagi yang kita inginkan wahai ayahku? Kita diberikan makanan-makanan ini dengan takaran yang penuh, bahkan dikembalikan alat penukar atau barang-barang yang kami bawa untuk bisa ditukarkan dengan bahan makanan pun dikembalikan, dimasukkan ke dalam karung. Itu menunjukkan kami ini orang yang baik, orang yang jujur. Maka Nabi Yakub alaihissalam masih tetap tidak mau untuk mengizinkan agar Bunyamin ini dibawa ikut dengan mereka. Ya. Maka Nabi Yakub alaihissalam meminta agar mereka bersumpah atas nama Allah, agar mereka kembali dengan membawa Bunyamin lagi tatkala mereka berangkat ke sana. Maka mereka pun bersumpah, saudara-saudaranya bersumpah akan kembali ke rumah dengan membawa Bunyamin lagi, tidak akan hilang seperti kejadian yang telah lalu yang menimpa Yusuf alaihissalam. Nah, setelah itu Nabi Yakub alaihissalam menerima ketika mereka telah bersumpah, dan setiap ucapan itu adalah Allah yang menjadi saksi. Ketika mereka bersumpah seperti itu, maka Allah telah menjadi saksi atas ucapan-ucapan mereka. Kemudian kenapa kok Nabi Yakub alaihissalam ridho, rela dan mengizinkan lagi bagi saudara-saudaranya ini untuk membawa Bunyamin? Sini para ulama menjelaskan, kenapa Nabi Yakub percaya dengan anak-anaknya. Yang pertama, dikarenakan saudara-saudara Nabi Yusuf ini, setelah berlalunya waktu yang lama terlihat, yaitu mereka ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, berubah. Kalau dahulu masih ada hasad, kalau dahulu mereka melakukan hal yang jelek, tapi sekarang mereka berubah dengan berlalunya waktu menjadi orang-orang yang baik. Yang kedua, bahwasanya mereka ini saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu tidak ada hasad kepada Bunyamin, tidak seperti hasad mereka terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya Nabi Yakub mengizinkan mereka untuk membawa, di akhir-akhir mengizinkan dan ridho untuk dibawa Bunyamin dengan mereka, karena melihat mereka nggak punya hasad terhadap Bunyamin. Kemudian yang ketiga, Nabi Yakub alaihissalam ridho, rela untuk Bunyamin dibawa oleh mereka ini dikarenakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana setiap perintahnya pasti akan mendatangkan hikmah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Yang keempat adalah Nabi Yakub alaihissalam merasa tenang tatkala melihat barang-barang mereka yang mereka bawa untuk bisa mendapatkan makanan kok kembali lagi. Sehingga hati Nabi Yakub itu tenang. Oh, berarti mereka orang baik ini. Barang-barang mereka dikembalikan lagi. Berarti baik mereka ini. Sehingga Nabi Yakub alaihissalam merasa tenang. Ini. Yang kelima, bahwasanya Nabi Yakub itu lebih condong atau cenderung untuk membenarkan mereka. Tatkala mereka bercerita, mereka diberikan
bahan makanan yang sempurna, mereka di sana dimuliakan. Ya, tatkala singgah, kemudian barang mereka balikkan lagi, itu maka Nabi Yakub membenarkan apa yang mereka ucapkan ini, sehingga ridho, sehingga mengizinkan, yaitu Bunyamin dibawa oleh mereka. Ya, karena kalau nggak dibawa nggak dapat makanan. Iya. Dan kalau dibawa nanti akan dapat makanan dan ditambah, yaitu takaran seberat unta. Ya. Maka Nabi Yakub alaihissalam tatkala mengizinkan mereka untuk membawa Binyamin, dan tatkala mereka akan berangkat ke Mesir untuk tahun yang kedua, maka Nabi Yakub alaihissalam memberikan wasiat kepada mereka, memberikan nasihat kepada mereka. Ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Dikasih nasihat, dikasih arahan oleh ayah mereka, itu Nabi Yakub. Wahai anak-anakku, janganlah kalian masuk dari satu pintu, tapi masuklah dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Kenapa wasiat ini atau pesan ini disampaikan oleh Nabi Yakub kepada anak-anak mereka? Ya, dikarenakan anak-anak mereka, saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini, mereka memiliki yaitu ketampanan yang sangat nampak. Wadzalika annahum kana lahum jamalun zahir. Mereka ini ya orang-orang yang memiliki ketampanan, kegantengan yang sangat-sangat nampak kelihatan. Ya, sehingga Nabi Yakub alaihissalam khafa alaihim an yusabu bi'ain. Ya, takut mereka ini terkena ain, dikarenakan yaitu ya ketampanan mereka. Ya, maka Nabi Yakub alaihissalam ya memberikan nasihat agar mereka masuk dari pintu yang berbeda-beda. Jangan masuk dari satu pintu saja. Maka berikutnya, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, mereka datang ke kota Mesir, kemudian bertemu dengan Al-Wazir, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Dan tatkala mereka itu masuk dari pintu yang berbeda-beda, ya, dan Nabi Yusuf alaihissalam tahu ada Bunyamin yang datang bersama mereka, maka Nabi Yusuf alaihissalam memberikan tempat kepada Bunyamin. Ya, memberikan tempat kepada Bunyamin. Kemudian tatkala Nabi Yusuf alaihissalam memberikan tempat kepada saudara kandungnya, yaitu Bunyamin, ini tanpa diketahui oleh saudara-saudaranya yang lainnya. Iya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada Bunyamin, "Inni ana akhuka, fala tabta'is bima kanu ya'malun." Nabi Yusuf mengatakan kepada saudaranya, yaitu Bunyamin, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu, maka janganlah kau bersedih hati dengan apa-apa yang dahulu mereka kerjakan." Ya. Jadi menenangkan hati Bunyamin agar jangan sedih. Ya, agar jangan sedih dengan apa yang mereka kerjakan, karena aku adalah yaitu saudaramu. Inni ana akhuk, maka jangan kau bersedih hati. Setelah itu ya,
dijelaskan dalam ayat yang ke-70. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi. Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, itu saudara-saudaranya Nabi Yusuf, disiapkan makanan untuk mereka, maka Nabi Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya, yaitu Bunyamin. Dimasukkan sebuah piala, yang mana piala ini sebagai alat untuk menakar, ya, menakar makanan. Itu dimasukkan ke karungnya Bunyamin. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Thumma adzana muadzinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, wahai kafilah, sesungguhnya kalian adalah pencuri. Iya. Jadi ada orang yang berteriak mengabarkan bahwasanya kafilah ini mencuri, yaitu mencuri piala, ya, sang raja atau sang menteri, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Piala yang dipakai untuk menakar makanan, ya, bagi orang-orang. Nah, ini ternyata, ya, dikabarkan oleh orang yang menyeru ini bahwasanya kafilah saudara-saudaranya Nabi Yusuf, mereka adalah pencuri. Innakum lasariqun. Ya. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf kaget. Ya. Sehingga mereka datang, qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Karena kaget, maka mereka, saudara-saudaranya Nabi Yusuf, datang kepada orang yang mengabarkan tadi, orang yang berteriak tadi. Madza tafqidun, apa yang, benda apa yang kalian kehilangan? Ya, kalian kehilangan benda apa, barang apa? Ya. Ini mereka tanyakan dikarenakan mereka merasa tidak mencuri, sehingga mereka tidak mengatakan, ya, madza saraqna, apa yang kita curi. Mereka nggak mengatakan seperti itu, mereka nggak bertanya seperti itu, kami mencuri apa, tidak. Tapi mereka mengatakan madza tafqidun, kalian kehilangan barang apa. Dikarenakan saudara-saudaranya Nabi Yusuf merasa tidak mencuri. Kalau merasa nggak mencuri, kenapa saya harus, ya, bertanya kami mencuri apa? Tapi ucapan mereka apa? Mereka bertanya, kalian kehilangan barang apa? Ya, maka yaitu pelayan-pelayan sang raja, sang menteri Nabi Yusuf alaihissalam, mereka mengatakan, qalu nafqidu suwa'al malik wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Kami kehilangan piala raja, ya, dan barang siapa yang bisa menemukan piala tersebut, maka dia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku yang menjamin. Ya, maka ini menunjukkan bahwasannya benda tersebut amat berharga. Karena kalau yang bisa menemukan akan dikasih balasan imbalan yang begitu besar. Ya, dikasih bahan makanan seberat yaitu unta. Ya. Maka mereka berdalil lagi menjelaskan bahwasanya saudara-saudara Nabi Yusuf menjelaskan lagi, demi Allah, sungguh kalian telah mengetahui bahwasanya kami datang bukan untuk berbuat kerusakan. Tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Ya,
kami datang bukan untuk melakukan kerusakan, dan kami pun bukanlah pencuri. Kami bukan yang mencuri piala raja. Tidak. Ya. Lalu mereka, saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ya, bertanya lagi. Qalu fama jazaohu in kuntum kadzibin. Ya. Ini yang bertanya adalah yaitu pelayan-pelayannya Nabi Yusuf. Ya, qalu fama jazaohu in kuntum kadzibin. Mereka berkata, ya, apa hukuman jika kalian berdusta? Apa hukumannya jika kalian berdusta? Ya, jadi saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan kami bukan pencuri. Kami juga datang ke sini bukan untuk melakukan kerusakan di atas muka bumi. Maka ditanggapi, ya, apa hukumannya jika kalian berdusta? Apa hukumannya jika kalian berdusta? Ya, jika benar-benar ternyata kalian pencuri, apa hukumannya? Maka saudara-saudara Nabi Yusuf mereka mengatakan, qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaoh kadzalika najzil zalimin. Mereka menjawab, hukumannya adalah pada siapa yang ditemukan di dalam karungnya ada barang yang hilang, maka dia sendirilah yang mendapatkan hukuman. Karena kami ini kan bergerombolan, lebih dari satu orang. Maka jika ada di antara kami ada yang mengambil piala tersebut dan bisa dilihat di karungnya, maka dialah yang akan mendapatkan balasan atau hukuman. Dia sendiri, yang lainnya nggak dapat hukuman. Dia yang mencuri, maka dia yang mendapatkan hukumannya. Ya, demikianlah kami memberikan hukuman kepada orang-orang yang zalim. Ya, jadi hukumannya adalah yang di karungnya memang benar-benar ada piala sang raja, sang wazir, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, maka dialah yang akan mendapatkan hukuman. Setelah itu apa? Setelah itu, ya, barang-barang mereka diperiksa. Ya, barang-barangnya saudara-saudara Nabi Yusuf diperiksa. Mereka diperiksa dulu, baru setelah itu barangnya Bunyamin, karungnya Bunyamin. Jadi karung-karung mereka dulu yang diperiksa. Ya, fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi. Ternyata apa? Ternyata, ya, piala tersebut ada di karungnya saudara kandungnya Nabi Yusuf, yaitu Bunyamin. Ya, setelah diperiksa saudara-saudara yang lain, yang pertama-tama mereka nggak ada. Ternyata barang yang hilang itu ada di karungnya Bunyamin. Kadzalika kitna li Yusuf. Ya, demikianlah kami mengatur rencana tersebut untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kemudian dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Ya. Jadi kalau memakai undang-undang raja, maka pencuri tersebut akan dipenjara. Ya, pencuri tersebut akan dipenjara, akan dipukul, akan dipenjara. Ini kalau menurut undang-undang di Mesir, raja tersebut. Akan tetapi tidak make, ya, tidak make peraturan atau undang-undang raja Mesir, tidak.
Ya. Tapi dikembalikan kepada yaitu undang-undang mereka sendiri. Ya. Karena mereka sudah mengatakan qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaoh. Yaitu kalau ternyata barang yang hilang itu ada di karung seseorang, maka dialah yang akan mendapatkan hukuman, dan hukumannya ya menurut syariat Nabi Yakub, orang tersebut dijadikan abd. Apa itu abd? Hamba, sahaya atau budak. Ya, ini adalah hukuman menurut syariatnya Nabi Yakub alaihissalam. Orang yang mencuri dan ketahuan, maka dia menjadi budak dari orang yang memiliki barang yang dicuri. Dan ini yang diterapkan. Ya, dan ini yang diterapkan pada kejadian tersebut. Sehingga Bunyamin ini tidak dipukul, tidak dipenjara, karena tidak memakai hukum Raja Mesir. Tapi hukum yang dipakai adalah hukum dari syariat Nabi Yakub alaihissalam, yaitu orang yang ketahuan mencuri maka dia menjadi budak. Ya, dia menjadi budak. Ya. Lalu tatkala saudara-saudaranya ini tahu bahwa yang mencuri itu adalah Bunyamin, mereka pun berkata, "Iyasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl." Ya, mereka mengatakan jika dia mencuri atau Bunyamin ini mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah mencuri pula. Itu yang mereka maksud adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Jika Bunyamin ini mencuri, maka saudaranya, saudara kandungnya dulu, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu pun mencuri. Maka apa reaksi dari Nabi Yusuf alaihissalam? Fa'asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum syarrun makanan wallahu a'lamu bima tasifun. Nabi Yusuf menyembunyikan dalam dirinya dan mengatakan dalam hatinya, antum syarrun makanan, kedudukan kalian itu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian terangkan. Iya. Nah, ya, jadi ucapan dari saudara-saudara Nabi Yusuf ini ya ditanggapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam bahwasanya mereka lebih buruk kedudukannya, dan Allah lebih tahu ya apa yang mereka terangkan. Ya, maka setelah itu ya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam dalam ayat yang ke-78 dijelaskan, qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabiran fakhud ahadana makanah inna naraka minal muhsinin. Mereka ya memohon kepada sang raja Al-Aziz, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, ya, bahwasannya mereka menjelaskan kami memiliki seorang ayah yang sudah lanjut usia, ya, maka ambillah salah satu dari kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihatmu termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat baik. Maka jangan saudara kami ini yang engkau tahan, ya, gantikan salah satu dari kami saja.
Karena kami punya seorang ayah yang sudah tua renta, yang sudah lanjut usia. Iya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam tidak menginginkan hal tersebut. Qala ma'adzallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu inna idzal zalimun. Iya, mereka mengatakan nggak mungkin kami akan menggantikan orang yang mencuri dengan salah seorang di antara kalian, karena itu adalah perbuatan yang zalim. Iya, orang yang tidak melakukan pencurian ternyata disuruh menggantikan bagi orang yang mencuri. Ini sebuah kezaliman. Maka nggak mungkin kita lakukan. Maka saudara-saudara Nabi Yusuf, mereka ini berkumpul. Ya, mereka berkumpul kemudian berunding. Ya, berunding apa solusi dari kejadian ini. Ya, karena kami atau kita telah bersumpah atas nama Allah agar Bunyamin ini pulang kembali bersama kita. Kita sudah mengucapkan sumpah di hadapan ayah kita. Nah terus ini Bunyamin nggak bisa pulang ini. Terus apa solusinya? Mereka bermusyawarah. Maka ya, orang yang paling tua di antara mereka mengatakan ya, orang yang paling tua di antara mereka mengatakan bahwasanya aku tidak akan pernah pulang. Ya, aku akan tetap tinggal di sini karena ya kita telah bersumpah atas nama Allah di hadapan ayah kita agar Bunyamin kembali. Maka aku tidak akan yaitu pulang. Ya, aku tidak akan pulang ya sampai yaitu ayah mengizinkanku untuk kembali atau Allah memberikan keputusan terhadapku. Ya. Kemudian ada juga yang memberikan masukan, irji'u ila abikum. Ya, kembalilah. Sebagian di antara kalian kembalilah ke ayah kalian dan katakan, wahai ayah, sesungguhnya anakmu yang bernama Bunyamin itu telah mencuri dan kami benar-benar menyaksikan. Ya, kami benar-benar menyaksikan apa yang kami ketahui bahwasannya Bunyamin didapati dalam karungnya itu piala sang raja. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin, dan kami tidak bisa menjaga ya dalam hal-hal yang ghaib, yang tidak nampak, karena semuanya masuk dari pintu yang berbeda-beda. Kalaupun engkau tidak percaya wahai ayahku, was'adil qaryatal lati kunna fiha, bertanyalah kepada penduduk negeri tempat kami berada. Bertanyalah kepada mereka. Was'alil qaryatal lati kunna fiha wal 'iral lati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Bertanyalah kepada penduduk Mesir dan juga bertanyalah kepada kafilah yang datang bersama kami. Karena kami tidak sendirian, banyak kafilah-kafilah yang lain. Maka kalau nggak percaya, maka tanyalah kepada penduduk Mesir ya tempat kami berada, dan bertanyalah kepada kafilah yang datang bersama kami. Maka karena Nabi Yakub ya tidak mengetahui masalah gaib, maka Nabi Yakub menjawab, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu ayyatiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Ini pelajaran yang luar biasa. Nabi Yakub tidak mengetahui masalah gaib.
Sehingga Nabi Yakub mengatakan sebenarnya hanya diri kalianlah yang memandang baik urusan kalian. Urusan buruk kalian dipandang baik oleh diri kalian. Nabi Yakub tidak tahu. Ya, sehingga menuduh mereka seperti dahulu yang mereka lakukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini adalah perbuatan kalian, perbuatan buruk yang kalian anggap baik. Ya. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam memiliki keimanan, memiliki kebesaran, kesabaran yang amat-amat besar. Nabi Yakub memiliki kesabaran yang amat besar, fasabrun jamil. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang amat-amat baik. Ini adalah kesabaran seorang nabi, seorang ayah, ya, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman dari Nabi Yakub alaihissalam, asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Ya, ini adalah keimanan yang amat-amat besar, amat-amat kuat dalam diri Nabi Yakub alaihissalam, bahwasanya mereka semuanya pasti akan kembali. Mereka semua pasti akan datang. Ya, ini diucapkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Ya, karena keyakinan dan keimanan Nabi Yakub alaihissalam. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ya. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam tawalla anhum, berpaling dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf, berpaling dari anak-anaknya. Ya, dan mengatakan, ya asafa ala Yusuf, aduhai duka cita, kesedihan terhadap Yusuf. Ya, mengingat kembali kejadian yang menimpa anaknya yang dahulu, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Yang mana kesedihan tersebut nampak dari kedua matanya yang menjadi putih dikarenakan sedih. Iya, sedih terhadap apa yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga mata Nabi Yakub alaihissalam sampai memutih, dan Nabi Yakub diam menahan amarah. Kenapa kok harus terjadi lagi? Ya, ditahan amarahnya. Wa huwa kadhim, fa huwa kadhim. Ya. Maka saudara-saudara Nabi Yusuf yang pulang, karena sebagian pulang, sebagian menetap di sana. Ya. Mereka mengatakan, demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit yang berat, dan engkau termasuk orang-orang yang halikin, orang-orang yang binasa. Ya, ini adalah ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf yang pulang. Ya, yang pulang, ya, yang mana yaitu mengatakan kepada Nabi Yakub alaihissalam, engkau senantiasa yaitu mengingat Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, engkau senantiasa mengingat Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Jadi mereka pulang kemudian mengatakan seperti itu. Ketika tahu seperti itu, ya engkau terus mengingat-ingat Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian apa jawaban Nabi Yakub alaihissalam? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya, Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Aku tidak mengadukan kepada kalian. Ya, aku menangis sampai kedua mataku putih karena kesedihan. Aku nggak mengadukan kepada kalian, wahai anak-anakku.
tapi aku mengadukan kesedihanku dan kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Ya, aku mengetahui ya dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Apa maksud dari perkataan Nabi Yakub ini? Ya, bahwasanya Nabi Yakub yakin akan bisa bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan yakin bahwasanya mimpi yang dilihat oleh Nabi Yusuf alaihissalam akan terjadi, akan terwujud. Ya, ini adalah keimanan yang ada dalam diri Nabi Yakub alaihissalam bahwasanya setelah ini pasti datang kemudahan, datang pertolongan dari Allah. Karena Nabi Yakub yakin ya, mimpi yang dilihat oleh Nabi Yusuf adalah benar dan pasti akan terjadi. Makanya ya, Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, "Ya bani, idhabu wa tahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun." Ya, karena yakin Nabi Yakub ini bahwasanya mimpinya Nabi Yusuf pasti akan terjadi, maka Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian semua, carilah berita tentang Nabi Yusuf alaihissalam dan juga tentang Binyamin. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir." Ya. Lalu ketika saudara-saudara Nabi Yusuf ini ya diperintah oleh ayah mereka Nabi Yakub untuk mencari tahu tentang kabar Nabi Yusuf dan saudaranya, maka mereka pun kembali ke Mesir. Ya, kembali ke Mesir untuk yang tahun ketiganya. Mereka mengatakan, "Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-dhurr wa ji'na bibidha'atin muzjatin fa'awfilana al-kayla wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin." Ya, mereka masuk ke tempat Nabi Yusuf alaihissalam pada tahun yang ketiga. Mereka menceritakan, "Wahai Al-Aziz," ya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, "kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan membawa barang-barang yang tidak berharga. Bidha'ah muzjah." Ya, kami datang dengan membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan orang-orang yang bersedekah. Ya. Kemudian apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun? Tahukah kalian kejelekan apa yang telah kalian perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kalian tidak menyadari akibat perbuatan kalian tersebut? Ya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam berbicara dengan mereka. Ya, berbicara dengan mereka dengan bahasa mereka. Kallamahum bilisanihim, kallamahum biduni tarjaman. Berbicara dengan bahasa mereka, bahasa saudara-saudaranya ini. Makanya mereka setelah itu mengatakan, qalu a'innaka la anta Yusuf? Apakah engkau benar-benar Yusuf? Maka apa jawaban Nabi Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Ketika saudara-saudaranya ini mengatakan dan bertanya,
ya, untuk memastikan apakah engkau Yusuf? Maka Nabi Yusuf menjawab, ana Yusuf wa hadza akhi. Aku adalah Yusuf dan ini adalah saudaraku. Allah memberikan karunia kepadaku, ya, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan bersabar, maka sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Ya, lalu mereka mengatakan, sungguh Allah, ya, telah melebihkan engkau di atas kami. Kemudian mereka merasa bersalah. Mereka menyadari bahwasanya mereka telah berbuat salah. Ya, wa in kunna la khati'in. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat kesalahan, orang yang berdosa. Maka apa respon dari Nabi Yusuf alaihissalam? Ya, hari ini tidak ada cercaan bagi kalian. La tathriba alaikumul yaum. Ya, Allah akan mengampuni. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni kalian dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Lalu setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menyuruh mereka, ya, menyuruh mereka agar pergi membawa bajunya Nabi Yusuf dan diusapkan ke wajah ayah mereka, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, sehingga nanti akan bisa melihat kembali. Ya, karena saking banyaknya menangis, sedih, membuat matanya sakit. Ya, dan tolong baju Nabi Yusuf ini dibawa dan diusapkan ke wajah Nabi Yakub alaihissalam, ya, maka ya'ti basira, dia akan bisa melihat kembali. Kemudian apa kata Nabi Yusuf alaihissalam setelah itu? Wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Ya, bawalah seluruh keluarga kalian, bawalah seluruh keluarga kalian kepadaku. Maka sang kafilah pun keluar dari negeri Mesir. Dan ketika keluar dari negeri Mesir, ternyata Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, sesungguhnya aku mencium bau Nabi Yusuf. Sesungguhnya aku mencium bau Nabi Yusuf. Sekiranya kalian tidak menuduhku lemah akal. Ya, luar biasa. Nabi Yakub alaihissalam mencium bau Nabi Yusuf alaihissalam, mencium baju Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian saudara-saudaranya yang tinggal bersama ayahnya Nabi Yakub alaihissalam, yang tidak pergi ke Mesir, karena semuanya nggak pergi ke Mesir, ya, ketika mendengar Nabi Yakub mengatakan, aku mencium bau bajunya Yusuf, maka saudara-saudara yang tinggal dengan Nabi Yakub, demi Allah sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Kok masih mengingat-ingat? Ya, kok masih menganggap bahwasanya, ya, bisa mencium bau baju Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, makanya saudara-saudaranya Nabi Yusuf mengatakan, engkau ini masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Ternyata apa? Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhi fartadda basira. Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajah Nabi Yakub alaihissalam, lalu Nabi Yakub dapat melihat kembali. Kemudian apa kata Nabi Yakub? Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah aku telah mengatakan bahwa aku mengetahui dari Allah apa-apa yang kalian tidak ketahui. Ya, kemudian mereka, saudara-saudara Nabi Yusuf, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami.
beristighfarlah untuk kami atas dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan kesalahan. Maka Nabi Yakub menjawab, aku akan memintakan ampun untuk kalian. Sesungguhnya Allah Maha memberikan ampunan dan Maha penyayang. Lalu mereka semua pergi ke Mesir untuk mendatangi Nabi Yusuf alaihissalam. Falamma dakhalu, pada ayat yang ke-99, falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala dkhulu Misra insyaallahu aminin. Maka ketika mereka masuk ke tempat Nabi Yusuf merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya. Seraya berkata, masuklah kalian ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Di sini dalam keadaan aman. Masuklah ke negeri Mesir ini insya Allah dalam keadaan aman. Kemudian ayat yang ke-100, dia menaikkan kedua orang tuanya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Lalu mereka semua kharru lahu sujada, mereka semua sujud. Mereka semua sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan sujud di sini adalah sujud penghormatan, bukan sujud untuk beribadah, bukan, tapi sujud yaitu sujud penghormatan, tahiyah. Dan dulu dibolehkan sujud, yaitu sujud untuk menghormati. Jadi semuanya kharru sujada. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Kemudian Nabi Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Rabbku telah menjadikannya sebuah hal yang nyata. Yaitu mereka semua sujud untuk menghormati Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ternyata benar. Dahulu mimpi yang dilihat oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yang melihat 11 bintang dan juga matahari dan bulan bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan terjadi. Itulah takwil mimpi yang memang benar-benar Allah jadikan nyata. Kemudian di ayat yang ke-101, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiris samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tuhanku, Rabbku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Rabbku, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku. Anta waliyyi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam meminta, berdoa kepada Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah, kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Maka inilah kesudahan cerita dari Nabi Yusuf alaihissalam. Mimpi beliau terjadi dengan benar, bertemu dengan ayah, bertemu dengan saudara-saudaranya, dan ini adalah kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bersabar dan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa dijelaskan pada pertemuan pagi yang baik ini, yaitu akhir cerita dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dan insyaallah kita akan lanjutkan untuk menceritakan kisah-kisah para nabi yang lainnya, yaitu insyaallah kisah selanjutnya adalah kisah Nabi Lut alaihissalam.
Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan pagi yang baik ini bisa memberikan tambahan ilmu dan manfaat bagi kita semua, agar iman kita semakin bertambah, agar kesabaran kita semakin bertambah, dan agar kita istiqamah dalam menapaki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.